Beli buah ke Surakarta. Cakep. Pulangnya ke Jakarta. Cakep. Inilah presentasi kita dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video ini kami akan mempresentasikan mata kuliah ilmu filsafat dengan judul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Sebelum masuk ke materi, kami perkenalan dulu. Saya Sofi Nur Aziza sebagai moderator dan dua kawan saya sebagai pemateri. Sebelah kanan saya ada Dika Nabila sebagai pemateri pertama dan sebelah kiri saya ada Rima Aulia sebagai pemateri kedua. Saya di sini akan menyampaikan poin-poinnya terlebih dahulu. Poin pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Yang kedua, karakteristik perkembangan ilmu pengetahuan di era modern. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, objek dan metode perkembangan ilmu pengetahuan. Poin pertama dan kedua akan disampaikan oleh Dika Nabila sebagai pemateri pertama. Padanya dipersilahkan. Terima kasih. Poin yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Yang pertama, ada sejarah perkembangan ilmu pada zaman purba. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman purba dapat dituntut jauh ke belakang, bahkan sebelum abad ke-15 sebelum Masehi, terutama pada zaman batu. Ditemukannya benda hasil peninggalan pada zaman batu merupakan suatu bukti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya mampu berkreasi untuk mengatasi tantangan alam sekitarnya. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu pada zaman pertengahan. Zaman abad pertengahan sering dikenal dengan nama Middle Age. Zaman ini terjadi pada abad ke-6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Dan yang kelima, sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi canggih komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai penemuan komputer, berbagai satelit, komunikasi, internet, dan sebagainya. Poin yang kedua, karakteristik perkembangan ilmu pengetahuan di era modern. Karakteristik dari ilmu pengetahuan itu sendiri terdiri dari yang pertama, empiris. Empiris di sini memiliki arti bahwa ilmu pengetahuan itu perlu diadakan sebuah uji coba atau observasi dalam proses pencariannya. Yang kedua, ada sistem sistematis. Di sistematis ini maksudnya bahwa ilmu pengetahuan itu harus disusun secara masuk akal serta memiliki keterikatan antara satu sama lain. Yang ketiga, objektif. Objektif itu mempunyai arti bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari dugaan seseorang yang bersifat subjektif. Yang keempat, analisis, yaitu
mengartikan sebuah problem sehingga problem tersebut menjadi bagian yang runtut. Misalnya, berusaha mengartikan atau menemukan hasil akhir. Dengan kata lain adalah sebuah kesimpulan dari adanya proses pengamatan. Yang kelima, ada verifikasi. Verifikasi itu artinya bisa diteliti atau bisa dibuktikan berdasarkan fakta. Materi kedua yang akan disampaikan oleh Rima Aulia, kepadanya dipersilahkan. Poin yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan terbagi menjadi 5. Nomor 11. Yang pertama, arus globalisasi. Yang kedua, munculnya penemuan dan teori baru. Yang ketiga, gaya hidup instan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang berkualitas. Meski perkembangan iptek berlangsung cukup cepat, namun bukan berarti semua pihak bisa beradaptasi dengan mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menghalangi iptek untuk diterapkan secara cepat. Hambatan ini datang dari sikap dan budaya masyarakat sendiri. Berikut berbagai faktor yang menjadi penghambat perkembangan iptek. 1. Hambatan budaya berkaitan perbedaan persepsi dan sudut pandang. 2. Sikap tradisional yang berprasangka buruk pada inovasi baru. 3. Etnosentris. Etnosentris adalah sikap memuliakan budaya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah kebudayaan lain atau kebudayaan asing. Rendahnya etos kerja. Contoh dari rendahnya etos kerja yaitu sikap pasrah pada nasib, kurang disiplin, dan tidak mandiri. Poin yang keempat, objek dan metode perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa objek yang akan saya jelaskan, yaitu objek material. Objek material adalah bahan atau lapangan yang menjadi objek penyelidikan ilmu. Kemudian ada objek formal. Objek formal adalah objek material yang menjadi sorotan ilmu sehingga membedakan ilmu yang satu dengan yang lain. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pengetahuan. Metode ilmiah menghasilkan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pendekatan dalam mencari pengetahuan. Pendekatan yang digunakan dalam mencari pengetahuan adalah rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan dan penelitian memiliki hubungan yang erat, sehingga tidak mungkin dipisahkan. Penelitian merupakan proses, sedangkan ilmu adalah hasilnya. Perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa ketidaktahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha dan sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.